Di kedalaman Laut Papua, K-129 kembali dari kubur. Kapal selam Soviet yang hilang sejak 1968 kini muncul dan membawa rahasia yang bisa mengubah dunia. Malam merayap perlahan di atas perairan Papua. Gelombang mengayun KRI Nanggala 406 dalam senyap seperti bayangan yang menyatu dengan kedalaman laut. Di dalam lambung baja yang sesak oleh ketegangan, Letnan Laut Arya Prasetya berdiri tegap di depan panel sonar, rahangnya mengeras. Cahaya redup memantulkan sorot matanya yang tajam, ada sesuatu di luar sana. Kontak tak dikenal, 300 meter di bawah kita, bisik operator sonar. Suaranya nyaris tenggelam oleh dengungan sistem kapal selam. Arya menatap layar, melihat garis tipis yang berkedip, sebuah bayangan asing bergerak dalam kegelapan. Ia tahu persis, ini bukan sekadar kapal selam biasa. Ada permainan di sini. Sebuah operasi yang lebih besar daripada sekadar patroli perbatasan. Konfirmasi tipe kapal, perintahnya tegas. Detik berlalu seperti bom waktu. Lalu jawaban datang. Kemungkinan besar kelas Seawolf, milik Amerika. Henning. Satu kapal selam asing di perairan ini sudah cukup menjadi alarm bahaya. Tapi Seawolf, itu berarti ada misi yang sedang berlangsung. Sesuatu yang tidak boleh mereka ketahui, atau lebih buruk lagi, sesuatu yang harus mereka hentikan sebelum terlambat. Arya menarik napas dalam, dadanya terasa berat. Dalam gelapnya lautan, tak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan adalah perbedaan antara hidup dan mati. Siapkan torpedo, ucapnya akhirnya. Suaranya seperti belati yang menusuk ketenangan. Di kejauhan, di bawah gelombang yang bergemuruh pelan, Seawolf terus melaju. Tak menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam sarang singa. Torpedo belum ditembakkan. Namun atmosfer di dalam KRI Nanggala 406 telah berubah menjadi medan pertempuran tanpa peluru. Keringat menetes dari pelipis para awak, bukan karena panas, tapi karena tekanan. Di dalam ruang kendali, jantung setiap prajurit berdetak seirama dengan sistem sonar yang terus berdengung, pelan, ritmis, tapi penuh ancaman. Letnan Arya berdiri tak bergerak. Matanya menatap ke arah layar seperti hendak menembus kedalaman laut. Seawolf terus mendekat. Tidak agresif, tapi presisi. Itu bukan patroli, itu penyusupan. Komandan, suara teknisi menggetarkan keheningan. Seawolf menurunkan drone bawah air. Mini ROV, mereka sedang mencari sesuatu. Arya mengerti, ini bukan tentang peta bawah laut, bukan sekadar pengintaian. Mereka menggali rahasia, sesuatu yang terkubur di Laut Papua. Dan jika Amerika mengirimkan Seawolf, maka taruhannya lebih besar dari sekadar kedaulatan. Ini bisa mengguncang tatanan dunia. Arya menarik napas. Kita tidak akan menunggu mereka menemukan apa yang mereka cari. Perintah, Komandan. Dekati perlahan. Mode senyap penuh. Kita jadi bayangan. Jika mereka mendeteksi kita sebelum waktunya, kita tamat. Di luar, Nanggala 406 mulai menyelam lebih dalam. Menyatu dengan lapisan termoklin, membungkus dirinya dalam dingin dan diam. Tak ada suara, tak ada cahaya. Hanya detak jantung para prajurit, dan laut yang menahan napasnya. Arya menatap ke bawah, ke layar sonar yang kini menampilkan lebih dari satu kontak. Kontak kedua terdeteksi, kapal selam tak dikenal, bukan milik Amerika. Darah Arya membeku. Ini bukan lagi penyusupan, ini pertempuran bayangan. Perang tanpa deklarasi. Di dasar Laut Papua, rahasia mulai menguak, dan dunia tak akan pernah sama. Gelombang laut di permukaan tampak tenang, tapi di kedalaman, badai diam-diam sedang meledak. KRI Nanggala 406 menyelam ke zona sunyi, jauh di bawah batas deteksi sonar biasa. Tempat di mana suara tak punya gema, dan cahaya lenyap di telan gelap. Letnan Arya menatap layar yang kini menunjukkan dua bayangan. USS Seawolf dan satu lagi. Tanpa tanda, tanpa identitas, tapi bermanuver dengan presisi militer. Bukan kapal dagang, bukan kapal riset.